Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Is. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iya, Ardi. oke. Jadi sesuai dengan jadwal, Bu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dan memang sudah direncanakan bahwa hari ini adalah kegiatan pra observasi di mana kita sudah mengobrol nih sebelumnya. Ibu nanti akan coba saya observasi di lapangan. Namun sebelum itu saya akan lakukan pra-observasi dulu nih Bu. Kira-kira apa sih yang mau dinilai, lalu area-area mana yang mau dilihat, nanti kita akan coba bahas ya, Oke, seperti itu. Dan mungkin untuk pertama kali saya mau izin dulu ke Ibu bahwa ada kamera di sini. Ya dalam oke. artian karena memang sedang ada tugas ya Bu, jadi harus ada yang dilaporkan, satu itu. Dan untuk segala pembicaraan nanti akan saya jaga kerahasiaannya gitu. Oke. Jadi kembali lagi segala apapun yang nanti akan Ibu sampaikan atau akan kita diskusikan tidak akan dipublikasikan, hanya untuk tugas saya dan juga hanya untuk hasil perencanaan observasi besok seperti itu. Siap. Oke, Bu Isana itu mengajar apa Bu? Matematika. Matematika ya. Oke, saya izin nulis juga ya, Ya, ya. siap, siap. Mata pelajarannya Matematika matematika. kelas Oke. 8. Oke, kelas 8 ya. MTK kelas 8. Kalau untuk observasi besok, Bu, Hmm. anak nih sudah sampai materi mana sih, Bu? Udah mulai bab 4, udah masuk Ya, bab 4 nih tentang persamaan garis lurus. persamaan Hmm. garis lurus. Oke, oke. Jadi memang anak ini sedang materi garis lurus dan sebenarnya dari perencanaan atau di RPP modul ajar itu yang terteranya tujuan pembelajarannya apa sih, Bu? Supaya anak satu dia bisa menyelesaikan persamaan garis lurusnya. Oh iya, Yang kedua menyelesaikan. dia juga bisa menggambarnya. Oh, Gitu. Jadi ada jadi 2 poin yang dari mereka harus. menyelesaikan ini berarti dalam konsep di awalnya anak coba untuk memahami konsepnya ya. Betul. Memahami konsepnya. Konsepnya Jadi harus tahu. memahami konsep, lalu setelah itu anak bisa menggambarkan atau bisa menerapkannya Ya, di dalam itu ya. Oke, oke. grafiknya. Oke, dalam grafiknya. Kalau dari area pengembangan, Bu, saya akan menanyakan area pengembangan. Karena ketika besok, jujur saya tidak akan menilai Ibu. Jadi, saya hanya membantu Ibu sebagai mitra, sebagai rekanan Ibu untuk membantu melihat area mana yang mau dinilai atau dilihat pada pembelajaran Ibu besok. Oke. Iya, kira-kira area mana, Bu? Ini kebetulan bab 4 ini saya mencoba metode baru nih. Iya, Biasanya kan kalau siswa itu mengamati, terus harus bertanya gitu. iya. Nah, biasanya saya kan lisan. Oh, biasa ya, Nanyanya lisan. lisan, saya tanya, ayo siapa yang mau tanya, siapa yang belum ngerti, itu kan secara lisan ya. Oke. Eh, Menurut saya kok kurang mengena gitu ya, ke Oke. siswa. Apa saya yang kurang bagaimana lah gitu ya. Oke, oke. Nah, saya untuk bab 4 ini mencoba metode baru nih. Iya. Emang sebelumnya sudah saya coba di kelas lain juga. Mhm. Cuman saya kan ini kelas yang kedua. Nah, Kelas ini kelas kedua. yang kedua ini. Kelas yang kedua. Nah, yang hari ini pertemuan hari ini tuh nanti saya mau mencoba untuk anak itu mengungkapkan pertanyaannya melalui tertulis. Jadi bukan mereka mengungkapkan Oke. tapi secara tertulis supaya mungkin mereka lebih lebih bebas gitu ya Oke. membuat kalimatnya, lebih mengeksplornya, lebih ini ya. Kalau anak kan Iya. kalau disuruh ngomong kan kadang susah ya. Betul, betul, Lebih betul. mudahnya mereka menulis mungkin seperti itu. Jadi saya mencoba itu, coba dengan nanti saya minta menulis, apakah nanti akan mereka banyak mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang belum mereka pahami dari materi yang mau saya sampaikan. Oke, berarti kalau secara umum Ibu berharap adanya pertanyaan yang muncul. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan dari ketercapaian Bu, maksudnya dalam besok nih, ini kan rencana hari ini ya. Iya. Kalau besok itu yang Ibu harapkan pada saat saya observasi, Mm-mm. ketercapaian di kelasnya itu anak bisa apa gitu, faktualnya atau konsep di kelasnya. Oke, untuk besok berarti kayaknya pertemuan kedua. Betul. Nah, di pertemuan kedua itu nanti harapan saya kan dari pertanyaan yang mereka buat itu. Iya. Nah, nanti akan saya suruh ngumpulin semuanya nanti Oh, iya, dikumpulin. Biasanya dikumpulkan. dikumpulin lah. Dikumpulkan, nanti saya cek kira-kira
pertanyaan yang kan variatif pasti Sudah anak-anak. muncul ya, betul. Saya pilih satu anak, coba satu pertanyaan, saya suruh nulis ke depan gitu ya. Oke. Nah, terus nanti buku yang lain, anak yang lain, saya cari lagi soal yang berbeda, pertanyaan yang beda-beda. Ya. Nah, variasi pertanyaan itu saya suruh nulis satu dari setiap siswa. Jadi mungkin minimal dari satu siswa itu saya ambil satu. Nah, gitu kan. Nah, itu saya kumpulkan, Iya. udah ditulis sama siswa di papan, sesuai dengan mereka yang buat ya. Iya, Si betul, A betul. maju, Ya. yang soal yang pertanyaan yang kesekian tulis di papan. Jadi nanti di papan kan ada beberapa pertanyaan nih yang ada hubungannya dengan materi yang mau saya sampaikan itu. Betul. Nah, nanti dari pertanyaan yang sudah terkumpul di papan itu, nanti saya minta anak-anak juga menulis lagi. Jadi kumpulan dari pertanyaan teman-temannya. Iya. Dikumpulin. Kalau sudah nanti saya akan meminta siswa untuk mencoba menjawab pertanyaan temennya. Berarti gitu kan. Nah, mungkin ada juga di situ ada pertanyaan dia ya. Nah, biarin. Tapi saya belajar anak menjawab pertanyaan yang mungkin temannya nggak ngerti tapi dia ngerti gitu. Itu yang saya harapkan ya, nanti dari kumpulan pertanyaan itu mereka belum belajar menjawab. Setelah selesai mereka menjawab dari pertanyaan yang ada di papan itu, dikumpulkan lagi. Besok dikumpulkan lagi. Dikumpulkan lagi, habis itu nanti kita bahas. Berarti kalau dari penjelasan Ibu tadi, memang Ibu coba untuk memunculkan permasalahan siswa, lalu coba anak itu dikumpulkan nih, diidentifikasi ya permasalahan apa saja, dan diserahkan kepada mereka untuk mencari jawabannya sendiri. Betul. Oke. Jadi besok target itu apakah anak bisa nih gitu kan? Jawab pertanyaan-pertanyaan dari yang itu mereka ungkapkan. Oke. Baru nanti di akhir Ibu tarik kesimpulan seperti itu. Kesimpulan, dan mungkin kalau misalkan ada yang harus saya tambahin atau saya jelaskan lebih lanjut, ya nanti saya jelaskan yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Oke, siap. Berarti bisa saya catat bahwa yang diharapkan besok adalah anak menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang ada ya Bu, dari materi ini ya Bu. Ya, jadi beberapa permasalahan ini sebenarnya muncul dari teman sekolah sebenarnya teman sekolah. Jadi membantu anak yang memang belum paham, ternyata ini dibahas seperti itu ya. Oke. Memang kalau saya lihat sepertinya akan seru nih Bu. Akan seru karena anak kan bakal muncul ya, bakal muncul pertanyaan ya, dan juga Ibu dituntut untuk mengidentifikasi mana nih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira masih dalam konsep gitu kan ya. Anak kan aktif tuh, jadi mereka pengen saya tegaskan nih nanti, pokoknya apa yang nggak kalian ngerti itu harus kalian tulis kayak gitu. Jadi apa aja boleh, bebas, sesuai dengan materi yang kalian amati. Oke Ibu. Terus mungkin ini lagi Bu, yang mau saya tanyakan, memang ketika untuk memunculkan pertanyaan yang Ibu tadi bilang itu, Ibu sudah melakukan strategi apa di awal dan mungkin besok yang Ibu persiapkan untuk supaya pertanyaan itu muncul dan supaya anak bisa berusaha menjawab pertanyaan? Ibu sudah melakukan apa nih, strategi atau yang sudah Ibu arahkan ke anak? Saya nanti akan mencoba anak itu supaya mereka semangat menjawab. Betul. Supaya mereka semangat itu, saya suka bilang, kalian boleh mencari materi dari manapun. Siap. Jadi misalkan ada buku paket, silahkan dipakai. Di rumah ada buku kakak, silahkan dipakai. Mungkin dari keluarga itu ada yang bisa, misalkan kakak, orang tua, boleh bertanya ke kakak orang tua. Mungkin ada yang punya HP, silahkan browsing di YouTube, di Google, silahkan. Saya arahkan ke situ supaya mereka juga literasi lah membacanya. Betul. Seperti itu, walaupun mungkin nggak di sekolah, buka HP-nya bisa di rumah seperti itu. Jadi mereka lebih explore mungkin ya. Pengen nyari kemana, saya bebasin. Berarti dibebaskan sama Ibu ya. Betul. Jadi beberapa strategi yang memang hari ini mau Ibu sampaikan, dan besok bahwa ini tuh hasil pencarian kalian gitu ya, bahwa ini bebas, dari mana dapatnya bebas gitu. Apakah nanti dapat dari YouTube atau melihat dari buku paket atau memang kata temennya gitu. Jadi silakan dicatat aja gitu. Betul. Oke, jadi kalau saya lihat memang ini seperti diferensiasi konten gitu. Jadi bebas nih materi dari mana aja gitu ya. Bisa diskusi, mau diskusi, saya bebasin. Oke Bu, terakhir nih Bu, besok nih pada saat di kelas ya,
selain tadi strategi sudah Ibu lakukan, juga area pengembangan sudah jelas. Yang menjadi tantangan Ibu selama mungkin beberapa kelas sebelumnya nih, saat menerapkan ini Bu, ada nggak Bu? Ada. Iya. Masih ada siswa yang belum bisa mengungkapkan pertanyaan. Jadi mereka masih ada beberapa lah. Ada yang belum bisa menuliskan kali apa. Saya mau nanya apa ya? Seperti itu. Setelah dikumpul yang kelas sebelumnya ya. Betul. Itu ada yang setelah dikumpulkan kan saya tanya. Yang udah ngumpulin kan saya catat gitu ya. Yang belum ngumpulin kelihatan saya tanya. Iya. Saya panggil. Kenapa nggak mengumpulkan? Belum selesai, bahasanya gitu. Terus ada lagi yang saya tanya, kenapa nggak ngumpulin? Nggak ngerti Bu, saya mau nanya apa? Masih seperti itu. Jadi mungkin, berarti saya belum bisa, ada anak, ternyata anak ada yang belum bisa. Konsepnya ya, konsep memuncul pertanyaannya gitu ya. Okay. Apa, saya nggak ngerti apa saya yang kurang memberi semangat atau bagaimana, atau anak yang mungkin belum baca, yang mungkin ini nanti akan saya pelajari di kelas berikutnya. Makanya di kelas ini ya kan, coba Ibu terapkan lagi seperti ini, apakah bisa lebih berhasil atau lebih baik ya gitu. Oke deh Bu, berarti saya sudah cukup yang akan saya tanya, yang saya tanyakan, tinggal kita lihat besok bagaimana observasi di kelas. Mudah-mudahan berjalan lancar, semoga juga sukses dan tercapai juga sampai apa yang Ibu harapkan. Paling itu saja Bu Isana. Sampai ketemu besok di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah, Bu Isana, alhamdulillah pada hari ini waktunya atau bertepatan pada pasca observasi kebetulan kemarin sudah kita prasudah ya Bu Isana ya. Prasudah, kemudian observasi pun saya sudah ke kelas dan sekarang langsung dihadiri sama pembimbing saya. Itu mengenai supervisi ini Bu, karena memang harus dinilai juga. Jadi ada Bu Aisyah di sini itu untuk menilai saya dalam mensupervisi Ibu bagaimana sih penilaiannya seperti itu. Karena sekarang itu bertepatan pada pasca observasi, saya mungkin akan menanyakan ke Ibu atau menyampaikan dari hasil observasi kemarin, di mana di awal itu kan Ibu juga sudah menyampaikan. Masih ingat nggak Bu, apa sih di awal tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran dulu deh. Pengen saya anak bisa menggambar garis lurus ya. Iya. Garis lurus. Untuk menggambar garis lurus itu kan anak harus bisa meletakkan titiknya di mana dulu. Betul. Kan? Dari persamaan itu mereka harus bisa menghitung dulu dong. Oke. Harus bisa menghitung juga. Dari dia bisa menghitung, dia bisa meletakkan titiknya, Ya. habis itu baru dia bisa membuat garis. Membuat Dengan garis. materi yang saya. Ya, yang tujuan yang diharapkan ya Bu ya. Sampai akhirnya di mana Ibu kemarin sudah menerapkan juga strateginya, di mana strategi yang Ibu harapkan ya, anak itu bisa Ada perubahan. ada perubahan dengan mereka coba untuk mencari masalah-masalah kalau tidak salah ya Bu. Betul. Ya, mencari masalah-masalah. Lalu mungkin yang saya tanyakan selanjutnya, setelah kemarin observasi Bu, apa sih Bu yang Ibu rasakan atau yang sudah Ibu coba terapkan sampai mana nih? Memang saya udah berlakukan beberapa kelas ya Pak ya. Yang kemarin itu kebetulan kelas kedua. Iya. Waktu Pak Habib Observasi ya? Nah itu yang kelas kedua. Sebelumnya kan saya itu makainya lisan gitu ya. Apa yang kamu tahu dari materi ini? Saya suruh baca dulu kan misalnya. Betul. Ini diperhatikan, ada materi seperti ini. Terus dibaca, dipahami, kalau nggak ngerti nanya. Apa yang belum kalian paham itu kalian tanya. Biasanya saya seperti itu kemarin-kemarin. Nah untuk kali ini, untuk saya pengen mencoba, kok anak itu kemarin itu susah banget suruh ngomong gitu Iya, ya. sudah mengungkapkan berarti ya, Suruh bukan? mengungkapkan Oke. apa yang dia nggak ngerti itu nggak muncul-muncul gitu Iya. ya. Dipancing sampai kadang-kadang sampai saya capek ngomong gimana anak itu bisa nanya gitu ya. Ternyata sulit lah, ada paling 1-2 gitu ya, kurang maksimal buat saya. Terus saya kok berpikir nyoba bagaimana kalau ayo kita bertanyanya ini di materi itu saya pakai tulis. Oke. Jadi anak-anak menulis gitu kan ya. Nah akhirnya alhamdulillah itu dari sekian pertanyaan itu ternyata bervariasi kan dari satu kelas. Betul. Nah setelah itu saya kumpulkan nih pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi itu. Betul. Kan kadang-kadang anak ada yang nanya ya asal nanya aja maksudnya Betul, gitu ya. betul, Ada yang betul. asal. Saya coba saya saring-saring mana yang sesuai dengan materi itu saya kumpulkan. Saya minta anak yang membuat pertanyaan itu nulis ke depan satu. Betul. Gitu. Setelah terkumpul pertanyaan-pertanyaan itu, saya suruh nulis dulu. Saya coba anak-anak belajar menjawab pertanyaan temennya. Siapa tahu yang tidak diketahui temennya itu, temen yang lain tahu. Bisa gitu. menjawab Nah, seperti itu. saya coba seperti itu. Alhamdulillah dengan saya minta kalian boleh dengan cara apapun, lihat di buku itu juga, atau tanya ke teman, atau mungkin dari Google, dari gitu sumber kan. lain. Saya Oke. suruh nyari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu. Betul. Dari sumber mana aja lah, yang penting Betul. kamu ada alasan kamu itu dapat jawaban dari ini gitu. Terus akhirnya ya alhamdulillah sedikit banyak perubahan yang saya dapatkan. Oh ternyata lebih efektif. Oh, lebih efektif. Karena anak-anak itu sulit untuk berbicara itu tadi. Iya, Makanya betul. saya coba untuk secara tertulis, akhirnya dengan itu saya bisa balikan ke yang bertanya. Jadi ada komunikasi lagi dari yang mempunyai pertanyaan dengan saya. Jadi ada imbal balik dan mereka bisa mengungkapkan, oh Bu saya dari ini Bu, oh begini Bu. Akhirnya pada muncul karena ngerasa mungkin ya, Iya. anak ada yang merasa oh ternyata pertanyaanku benar, oh ternyata jawabanku benar. Benar, Jadi gitu. ada semangat tersendiri gitu mungkin. Oke. Jadi dari Ibu sendiri pendapatnya bahwa setelah kemarin menerapkan strategi yang memang
ibu awal itu harapkan itu bahwa saya coba anak itu diarahkan untuk mencari permasalahan dari materi. Sebenarnya materi secara besarnya itu materi Bu, diagram persamaan garis lurus ya pada matematika ya. Setelah ibu lemparkan ke sana, akhirnya anak buat pertanyaan dan ibu melihat ada perubahan nih. Jadi anak bisa belajar bersama-sama mempelajari permasalahan di materi ini. Sampai anak, memang saya juga kemarin melihat di kelas pada saat ibu mengajar, anak cukup antusias pada saat menuliskan. Pada saat menuliskan mereka sudah membuat kan, terus sudah menjawab sendiri, mereka menuliskan ke depan sampai akhirnya mencatat gitu, dan teman lain coba untuk mengkoreksi apakah sama atau tidak gitu kan. Sila juga sudah baik di sana. Nah, kalau dari catatan saya juga kemarin berdasarkan observasi, mungkin yang bisa ibu tambahkan ya dari pelaksanaan, saya melihat kalau dari strategi sudah baik, bahwa ibu mencoba untuk memancing di awal pertanyaan, permasalahan sampai anak action untuk menjawab pertanyaan sudah baik. Cuma kalau tambahan dari saya paling alangkah baiknya jika ada langkah-langkah yang jelas, misalkan ibu membuat LK, karena kemarin tidak ada nih Bu. Ya. Pasti sifatnya sifat impromptu saja gitu, berjalan saja gitu ya. Memang arahnya sudah baik nih ibu langkah-langkahnya gitu ya. Jadi kalau pengamatan saya sudah baik, namun bisa diperbaiki lagi sepertinya, seperti itu ya. Lalu kemudian dari saya pengamatan juga ketika ibu bertanya apakah sudah baik dalam penerapannya, saya akui sudah baik Bu, sudah baik karena dari indikator yang dibuat ibu di awal bahwa anak berusaha untuk melontarkan atau mengeluarkan pertanyaan sudah berhasil. Anak sudah berhasil mengeluarkan pertanyaan dari permasalahan, sampai anak juga sudah berhasil menjawabnya. Berarti ibu berhasil di sana. Paling itu saja kalau dari saya. Kalau dari hasil pengamatan pada saat observasi. Nah, lalu selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan dari yang sudah ibu lakukan nih. Berarti kalau dari rate saya mau coba ibu skala dari 1 sampai 10, sudah sampai rate berapa strategi yang ibu terapkan nih? Saya baru merasa sampai 70-an 80. 70 80 ya. 80 untuk menerapkan strategi itu ya. Karena memang saya kemarin ketika obrolan pra observasi juga ibu kan coba untuk menerapkan problem based learning ini ya. Yang mana padahal ibu juga baru mempelajari ini sebenarnya. Iya. Betul, saya baru mencoba. Iya, ibu kan mengatakan sendiri bahwa saya mau mencoba nih Pak. Oh ternyata ini PBL gitu kan sepertinya. Iya, betul. Yang penting saya nggak, kadang-kadang kita nggak tahu ini masuknya kemana. Yang penting saya ingin mencoba begini dah. Oke, siap. Kadang-kadang nggak tahu namanya apa, kadang-kadang. Oke, berarti kalau dari rating ibu baru 70-an ya, atau 7 ya. Dari 10 itu baru 7. Nah, berarti ke depannya Bu, kira-kira untuk meningkatkan ke angka di atasnya, ibu berharapnya ke angka berapa dulu deh? Buat saya untuk ke depan itu udah alhamdulillah gitu ya. Sekarang baru sampai 7, kemarin paling 5 kalau saya nilai ya. Iya. Setelah ini saya kayaknya lumayan nih. Iya. Setelah saya coba kok jadi 7. Iya. Secara menurut saya sendiri ya, sudah ada peningkatan gitu ya. Untuk mencapai 8 aja saya udah bersyukur ini nanti. Oke. Mudah-mudahan. Berarti harapan ibu ke depannya bisa 8 atau 9 ya untuk skalanya. Nah, untuk ibu bisa ke sana Bu, kira-kira apa nih pengembangan yang mau ibu buat ke depannya untuk bisa meningkatkan strategi ibu tadi? Pertama mungkin saya kemarin saya udah ya Allah ini apa, saya bisa belajar dari Pak Apip nih. Saya ditanyain begini, saya bisa dilihat cara ngajar saya sama Pak Apip, ada masukan ini, alhamdulillah. Berarti saya harus meningkatkan lagi. Pertama mungkin saya kan harus belajar dari teman, termasuk Pak Apip nih. Saya nanti harus belajar lagi cara membuat LK nih. Saya juga dari kemarin saya pengen banget belajar pengen rajin bikin LK. Punya 1-2 doang gitu. Ada beberapa materi yang saya ada LK, cuma nggak semuanya. Nah ini mungkin ada semangat lagi nih buat saya bahwa saya harus bikin LK lagi untuk setiap pembelajaran yang mau saya lakukan ini. Nanti coba saya belajar sama Pak Afif ya mungkin, atau mungkin juga ke teman yang lain yang mungkin pada rajin bikin LK nih. Nanti saya akan terus belajar. Kemudian kebetulan di sini kita kan punya PMM ya Pak Afif. Betul. Saya insya Allah mau coba nyari yang materi tentang materi betul ini. Asesmen ya Bu. Asesmen nanti coba saya gali lagi untuk meningkatkan saya harus bagaimana
membuat LKPD-nya, tuntutannya untuk materi ini seperti apa. Betul, Mohon betul. bimbingannya selanjutnya berarti nih, bukan kemarin aja nih. Nanti minta apa ya masukannya kalau begini bagaimana. Iya, betul Bu. Kalau saya pribadi memang karena memang sudah kita sepakati di awal bahwa kita di sini menjadi mitra Bu, kembali lagi ya. Dalam arti saya juga di sini hanya membantu Ibu dalam melihat pembelajaran di kelas gitu. Karena memang dari semua hasil yang saya lihat memang sebenarnya sudah baik seperti itu. Dan area pengembangan apapun kan Ibu nanti yang mau sejauh mana seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Nah, terus Bu yang saya tanyakan lagi nih. Ibu tadi berharap bahwa kedepannya mungkin Ibu akan ikut PMM atau akan. Nah, kalau dari pertanyaan siapa kira-kira yang bisa memaksimalkan pengembangan itu? Siapa yang bisa membantu Ibu? Atau siapa yang Ibu harapkan bisa mendukung? Teman-teman yang mungkin yang lebih dekat mungkin teman yang ngajar di sekolah ini ya? Nah mungkin saya harus nyari teman yang benar-benar bisa memahami saya, yang mungkin saya itu yang gaptek lah, yang lain sebagainya. Saya nggak bisa cepet mikirnya gitu kan, walaupun saya matematika tapi kan ya mungkin itulah kelemahan saya. Mungkin Pak Afif yang lebih tahu bagaimana saya, yang mungkin yang bisa memahami lah saya itu belajarnya bisanya pelan-pelan misalkan seperti itu. Kalau yang misalkan gurunya pengennya cepet, ya saya mungkin ketinggalan. Dan itu mungkin untuk yang terdekat mungkin saya teman aja dulu. Teman ya? Kalau PMN ya buat ini aja. Betul. Buat apa ya? Ya namanya cuma belajar sama HP ya. Betul. Itu beda dengan langsung. Betul. Nah kalau untuk langsung ya itu nanti insya Allah nanti ya mungkin seperti Pak Afif lah. Betul. Saya soalnya sering banget apa ya? Pak Afif begini sering nanya saya. Pak Afif begini gimana gitu. Mungkin ya mungkin Pak Afif bisa bantu saya insya Allah. Mudah-mudahan. Gitu. Oke Bu. Oke. Nah, kalau tadi ya Ibu bilang bahwa perihal masalah pengembangan pembuat LK, asesmen dan lain-lain. Kalau saya tanyakan lagi, mungkin pertanyaan terakhir nih Bu. Kapan kira-kira? Pak, dalam waktu dekat ini perkiraan Ibu kapan bisa dimulai? Nih, sebelum ulangan nih, maksudnya yang sebelum ulangan. Apakah sebelum ulangan ataukah ya Ibu kira-kira kapan bisa coba untuk? Kalau bisa sebelum ulangan boleh, masih dalam waktu 1 minggu ini ya, masih ada waktu 1 minggu nih. Iya. Ke depan ini bolehlah, saya masih ada materi kebetulan 1 bab. Betul. Ya, yang belum saya laksanakan. Saya nanti coba belajar membuat LKPD. Nah, nanti saya konsultasi ke Pak Afif mungkin ya. Siap. Kalau untuk ke guru saya kan harus nanya dulu gitu. Mungkin ke Pak Afif sekalian ini saya boleh transit. Saya coba, nanti saya coba ke Pak Afif. Bener nggak LKPD saya ini, atau mungkin perlu tambahan atau dikurangi apanya? Oke, siap. Ada 1 bab. Berarti bisa lah ya dalam waktu beberapa ini coba untuk menerapkan dengan sisa pembelajaran yang ada ya Bu ya. Oke. Siap Bu. Itu mungkin pertanyaan tentang observasi saya. Dari Ibu ada yang bertanyakan Bu? Silakan Ibu. Ini masuk kepada refleksi ya, iya. dan Pak Afif ya. Siap. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu pada Ibu Isyana sudah berkenan kelasnya kita datangi gitu ya. Kemudian dilihat, diamati gitu bagaimana jalannya pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Isyana. Kemudian sudah berkenan mulai dari percakapan praobservasi, observasi sehingga di sesi observasi hari ini. Yang ingin saya tanyakan, pendapat atau apa yang Ibu rasakan setelah mengalami supervisi akademik yang berbasis coaching gitu ya. Mungkin Ibu punya pengalaman terdahulu juga dengan proses supervisi dan bisa membandingkannya dengan yang sekarang berbasis coaching ini. Bagaimana Bu kira-kira? Menurut saya malah bersyukur nih. Kemarin kan kebetulan banget ya pas Pak Afif minta saya jadi temennya gitu ya ibaratnya. Kebetulan kok ya pas saya lagi ada metode baru yang saya coba, bener banget ini kebetulan banget metode baru saya, dan kebetulan Pak Afif minta jadiin temen gitu. Ya udah ayo, kebetulan banget ini saya boleh nih, biar saya bisa tahu metode saya ini sebenarnya udah pas atau belum, atau kurangnya apa, atau saya harus bagaimana. Alhamdulillah Pak Afif mau mengamati, dan alhamdulillah ada tambahan yang mungkin buat perbaikan saya bersyukur banget ini. Dan kebetulan saya memang harus banyak belajar
dari kurikulum terutama kurikulum yang terganti-ganti. Terus terang saya belajar terus nggak kelar-kelar kayaknya saya belajarnya. Jadi terima kasih ini Pak Afif. Emang sebelumnya juga saya sering konsultasi kadang-kadang, Pak Afif begini gimana sih gitu kan, saya suka nanya sesuatu walaupun bukan masalah materi, bukan masalah ngajar, tapi kami alhamdulillah sering diskusi sama Pak Afif, saya begini kok nggak bisa ya, nggak tolong gitu misalkan. Terutama masalah IT itu Bu, saya kan ya sedikit-sedikit. Jadi udah biasa. Jadi Pak Afif paham saya bagaimana. Kalau ngajarin saya harus pelan-pelan gitu mungkin. Alhamdulillah Pak Afif mengerti. Nah kemudian setelah ini, kalau yang sebelumnya saya nggak ngerasa yang terserang, nggak ngerasa yang seperti ini. Kalau sebelumnya ya supervisi dikasih masukan udah, tapi mungkin buat saya kurang membekas. Untuk kali ini alhamdulillah karena mungkin ya itu tadi, karena Pak Afif paham sama saya, paham kemampuan saya mungkin. Ya jadinya lebih enak. Saya juga mau nanya, Pak begini gimana? Ya udah begini aja Bu, atau begini aja nggak apa-apa kok gitu. Jadi saya tuh nggak terlalu berat gitu di saya tuh, nggak terlalu terbebani. Kayak ini ngalir aja udah Bu gitu, udah begini aja Bu nggak apa-apa. Misalkan seperti itu, jadi nggak harus Bu harus begini, nggak juga. Makanya saya kayaknya dilatih pelan-pelan gitu Bu. Jadi saya ya bersyukur alhamdulillah dengan ini, insya Allah nanti saya benar-benar belajar etaped ini sama Pak Afif nanti. Sesuai temponya Ibu gitu ya belajarnya. Iya benar. Kemudian dari hasil dari proses ini Ibu juga merasa lebih nyaman mungkin gitu ya Bu ya. Iya betul. Mendapatkan masukan dari rekan sejawat, tidak terbebani tadi kan. Tidak, benar. Saya senang malah justru alhamdulillah. Bantu juga kita dalam mencapai pembelajaran yang berdampak bagi peserta didik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Luciana sekali lagi ya. Selamat sudah selesai diobservasi dan mendapatkan masukan dan umpan balik dari Pak Afif. Nah Pak Afif. Oh saya, gantian ya saya. Ganti saya ditanya sekarang ya. Siap. Apresiasi dulu. Siap. Sudah Bu. sampai di fase ini. Iya, alhamdulillah. Sudah melakukan percakapan coaching. Alhamdulillah. Ya, pasca observasi begitu yang luar biasa, berjalan dengan sangat baik dan lancar berkat dukungan rekan sejawat yang luar biasa juga ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan Pak Afif? Kalau ditanya perasaan Bu, memang kalau dari supervisi dengan metode coaching ini sendiri ya, jujur basic pertama kita menjadi mitra itu memang membuat kita terbantu saat pelaksanaannya. Jadi saya pun sudah menyampaikan kepada rekan bahwa ketika di awal kita ini mitra, saya di sini bukan menghakimi Bu Is gitu kan dalam kelas gitu. Jadi di awal penyampaian mitra itu membuat perjalanan si proses pra, observasi dan pasca itu membuat menjadi lebih nyaman gitu. Dan apapun yang dilakukan sebenarnya saya yakin Bu Is juga sudah tahu apa yang dilakukan. Cuma prosesnya benar tadi. Saya di sini hanya membimbing Bu Is menemukan titiknya gitu, di mana dia bisa memaksimalkan hasilnya. Padahal langkahnya juga beliau sudah tahu, apa yang diharapkan juga sudah tahu gitu. Jadi saya merasa dengan metode coaching ini yang saya rasakan itu sangat terbantu sekali Bu, sangat terbantu, dan juga saya menjadi seorang rekan yang satu ya berfungsi gitu, bermanfaat bagi teman, dan satu itu saya bermanfaat bagi teman gitu di sekolah. Yang kedua saya pun jadi belajar bahwa di pelajaran matematika sendiri gitu, karena kan matematika dan kebetulan saya IPA juga sama-sama eksak nih Bu, bisa gitu menerap, seperti saya bisa menerapkan metode yang Bu Isana lakukan di kelas gitu ya, dengan peserta didik yang memang satu sekolah karakternya nggak jauh beda gitu, berarti saya bisa nih. Jadi perasaan saya ketika ditanya memang sangat senang sekali Bu, karena satu pengalaman ini baru, kedua juga bisa loh ternyata, karena kembali lagi kalau melihat dari supervisi sebelumnya yang tadi Bu Is tanyakan, kami di sekolah ya tidak seperti ini ya Bu Is. Seperti itu. Supervisi yang sifatnya hanya dalam artian apa ya? Memenuhi administrasi, betul, administrasi supervisi, dibandingkan sekarang yang dimana supervisi ini berjalan mengevaluasi, bukan saya mengevaluasi Bu Is, tapi Bu Is dibantu oleh saya mengevaluasi pembelajaran sendiri. Gitu sih sebenarnya Bu Is ya. Jadi saya tidak melakukan apapun sebenarnya.
Saya di sini hanya proses saya membantu menuntun ya, mengarahkan ke arah ini loh Bu ternyata gitu. Dan Ibu sendiri yang sebenarnya sudah tahu itu permasalahannya, bahkan menemukan alternatifnya untuk memaksimalkan pembelajarannya untuk murid. Sebenarnya itu sih. Jadi benar-benar kalau Iya. Jadi sebenarnya ini menguatkan kemandirian kita ya Betul. sebagai guru ya dalam Betul. meningkatkan kualitas Betul. pembelajaran gitu ya Pak Afif. Betul. Iya, dan saya juga ingin menyampaikan bukan baik saya untuk proses coaching tadi sebagai coach Pak Afif sudah melaksanakan tugas dengan baik ya, lancar, membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan kreatif sehingga Bu Isyana bisa sampai kepada solusi terhadap hal-hal yang dihadapi di lapangan di kelasnya sendiri. Siap. Terima kasih Pak Afif. Siap Ibu. Alhamdulillah. Semangat ya. Oke, siap. Pencapaian yang luar biasa. Oke. Berarti sudah selesai Bu? Iya. Oke, terima kasih. Berarti saya juga makasih Bu Is, karena sudah beberapa hari Bu saya libatkan dan sekali lagi terima kasih. Dari awal saya bertemu saya bilang saya terima kasih dulu bahwa Ibu mau gitu, karena proses di lapangan juga perlu mau dulu bahwa dikunjungi dengan saya gitu, apalagi kalau dari segi senioritas Bu Is kan lebih senior jauh kemana-mana. Betul, makanya alhamdulillah Bu Is juga mau gitu loh, mau untuk saya observasi dan untuk tempat saya belajar menjadi supervisor ini Bu gitu. Makanya sekali lagi terima kasih Bu Isyana, terima kasih juga Bu Aisyah. Iya. Saya juga belajar dari Iya. prosesnya juga. Alhamdulillah. Mungkin saya akhiri Bu Isyana, Bu Aisyah untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.